Selamat pagi buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Siska Dewi Titanias Tumorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data untuk uji validasi ramalan, analisis butir soal, dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi pendukung yaitu Excel. Kita akan masuk kepada tutorialnya, yaitu data yang saya gunakan pada ini yaitu soal pilihan ganda, yang jika soalnya benar bernilai 1 dan jika salah bernilai 0. Nah, yang pertama kita akan mengcopy dulu datanya. Ini kita copy ke dalam template yang sudah disusun ke sini. Nah, setelah kita copy, kita akan langsung melakukan perankingan sesuai skor siswanya. Sesuai skor yang didapat siswa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam uji validitas. Nah, dalam uji validitas ini ada RxY hitung dan R tabel. Yang pertama, kita akan ke RxY hitung. Nah, dalam penjelasan materi ini sudah ada rumus untuk menghitung RxY-nya, di mana N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Kita kembali kepada Excel-nya. Nah, untuk RxY hitung ini dapat kita hitung dengan coding persen B6, yaitu ini, jumlah dan sampai B21 dan V6 sampai V21. Nah, yang berikutnya itu ada R tabel. R tabel ini sudah merupakan ketentuan, yaitu ketentuannya 0,05. Yang berikutnya kita masuk kepada simpulan. Nah, pada simpulan, yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumennya dikatakan tidak valid atau dinyatakan tidak valid. Nah, jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Kita kembali kepada Excel-nya. Nah, untuk menghitung simpulan ini, valid atau tidak valid itu dapat kita gunakan dengan coding if B24, yaitu R tabelnya tadi, lebih besar dari if B24 lebih besar dari B25, itu dinyatakan valid atau tidak valid. Nah, dalam soal ini kan sudah ada dibuat, yaitu soal nomor 1 valid, nomor 2 valid, nomor 3 valid, nomor 4 tidak valid, dan seterusnya. Yang berikutnya kita masuk kepada kategori. Kita kembali kepada penjelasan materi. Nah, untuk penentuan kategori validitas instrumen yang mengacu pada pengklasifikasian validitas itu, yaitu jika 0,81 sampai 1,0 validitasnya sangat tinggi atau sangat baik. 0,61 sampai 0,80 validitasnya tinggi atau baik. 0,41 sampai 0,60 validitas sedang atau cukup. 0,21 sampai 0,40 validitas rendah atau kurang. 0,0 sampai 0,20 validitas sangat rendah atau jelek. Nah, jika untuk RxY yang 0,0 itu dinyatakan tidak valid. Kita kembali ke Excel-nya. Nah, untuk kategorinya dapat kita hitung dengan coding if jika B24 lebih besar dari 0, itu tidak valid. Jika B24 lebih besar dari 0,2, dikatakan sangat rendah. Jika B24 lebih kecil dari 0,4, dikatakan rendah. Jika B24 lebih kecil dari 0,6, dikatakan sedang. Dan jika B24 lebih kecil dari 0,8, itu dikatakan tinggi atau sangat tinggi. Di sini ada jumlah valid dan tidak validnya, yaitu jumlah validnya ada 9,
jumlah tidak validnya ada 11 soal. Oke, yang berikutnya kita masuk pada uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas ini kita menggunakan RK21. Nah, sama seperti uji validitas tadi, perlu membandingkan antara rata-rata R11 dengan R tabel atau produk momen ke ketelitian 2%. Yang pertama itu kita masuk pada min total score. Kita masuk pada penjelasan materi, yaitu di mana R11 sama dengan N per N kurang 1 dikali 1 dikurang rata skor total dikali banyaknya butir soal dikurang lagi rata skor total per skor varian total. Kita kembali ke Excel. Nah, untuk min total score ini dapat kita hitung dengan coding average V6 sampai V21. Yang berikutnya, kita masuk kepada standar deviasi. Untuk standar deviasi, rumusnya yaitu S sama dengan akar dari sigma batas atas N, batas bawah 1, dikali XI dikurang X kuadrat per N kurang 1. Dapat kita hitung dengan coding yaitu round standar deviasi V6 sampai V21. Untuk standar deviasi kuadrat dapat dihitung dengan coding round B33 pangkat 2. Yang berikutnya, koefisien reliabilitas, yaitu R11 dapat kita hitung dengan coding round kali count B6U6 per count B6U6 dikurang 1 dikali 1 dikurang B32 dikali count B6U6 dikurang B32 per count B6U6 dikali B34. Nah, yang R tabel ini sama seperti uji validitas tadi, yaitu ketentuannya 0,05, sudah ada ketentuan. Masuk kita ke kesimpulannya, yaitu kita kembali ke penjelasan materi, di mana jika koefisien reliabilitas atau R11 ini lebih besar dari 0,6 atau 0,7, atau dengan dibandingkan dengan R tabel atau produk momen, maka dinyatakan reliable. Maka kesimpulannya yaitu reliable. Yang berikutnya, kita masuk pada analisis butir soal, yaitu ada 2. Yang pertama itu tingkat kesukaran soal, dan yang kedua itu daya pembeda soal. Yang pertama, kita akan membahas tingkat kesukaran soal. Di mana rumusnya yaitu P sama dengan B per JS, di mana P itu indeks kesukaran, B itu banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JS itu jumlah seluruh siswa peserta tes. Dengan ketentuannya, indeks kesukaran itu lebih kecil dari 0,30 sama dengan sukar. Jika 0,30 lebih kecil atau sama dengan indeks kesukaran, atau lebih kecil dari 0,70 sama dengan sedang. Jika indeks kesukarannya 0,70, maka dikatakan dengan mudah. Kita kembali kepada Excel-nya. Untuk menghitung tingkat kesukarannya ini, dapat kita hitung dengan coding round B22 per count B6 sampai B21. Yang berikutnya itu daya pembeda soal. Daya pembeda soal di sini dapat dihitung dengan rumus yaitu DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB sama dengan PA dikurang PB, di mana DP atau daya pembeda JA sama dengan banyak peserta kelompok atas, JB itu banyak peserta kelompok bawah, BA itu banyak peserta atas yang menjawab benar, serta BB itu banyak peserta bawah yang menjawab benar.
Kita kembali ke Excel-nya. Untuk daya beda dapat kita hitung dengan coding yaitu if B22 B41 sampai B42. Baiklah, demikianlah tutorial yang dapat saya sampaikan, dan jika ada saya salah perkataan, saya mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih.